Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Jadi begini Pak, saya itu tadi meminta Bapak untuk meluangkan waktu itu ada yang ingin saya bicarakan Pak. Oke, silahkan Pak Adin. Obrolannya mungkin sebentar aja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang Bapak ingin bicarakan kali ini? Jadi begini Pak, kondisi sekarang ini ada beberapa siswa yang berasal dari desa Situ Gede Pak, yang rumahnya itu kebetulan daerah pegunungan, yang kebetulan sedang ada perbaikan jalan, pelebaran jalan, dan sekarang ditambah musim hujan Pak. Jadi jalannya itu sangat licin dan berbahaya. Nah hal ini jadi yang menjadi alasan murid saya itu tidak berangkat sekolah Pak, dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu Pak mungkin yang ingin saya obrolkan untuk hari ini Pak. Oh, begitu ya. Jadi murid-murid Bapak enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu, apa lagi Pak Adin? Nah, iya itu Pak. Jadi saat ini juga sekolah dan saya juga sedang berusaha untuk pembelajaran daring Pak. Tapi itu juga kurang efektif Pak. Jadi ada murid yang terkendala HP, sinyal, kuota juga. Nah, hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun Pak. Oh iya Pak, begitu ya. Baik Pak Adin, kita sekarang cuma punya waktu pendek nih. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi gini Pak, jadi saya itu ingin sekali murid-murid saya yang tadi terdampak perbaikan jalan, pelebaran jalan itu memiliki motivasi belajar yang tinggi Pak. Jadi meskipun terkendala jalan yang belum selesai, ditambah cuaca hujan, jadi mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah, Pak. Oke, supaya murid Bapak tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Nah, iya Pak, jadi supaya motivasi belajarnya tetap tinggi, Pak. Jadi supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jadi jangan sampai nanti anak-anak tersebut tingkat kehadirannya itu dan pemahaman akan materi tertinggal dari murid lainnya, Pak. Oke, nah kalau dari pengalaman Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Jadi murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu Pak, jadi apalagi mereka yang aktif merespon di grup WA Pak, jadi baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan Pak. Oke, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Pak Adin? Apalagi ya, jadi mungkin memiliki catatan materi bukunya Pak, mungkin itu Pak. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya, aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang ideal seperti gitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10. Sekarang murid Pak Adin yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Pak Adin? Iya, iya, iya. Beragam sih Pak, mungkin kalau dirata-ratakan ada di angka 5 Pak. Bingung juga sih ya. Posisinya ada di angka 5 ya. Iya. Menurut Bapak, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Jadi karena faktor keluarga juga Pak, dan lingkungan juga berpengaruh. Jadi ada juga murid yang tidak punya HP Pak, jadi terkendala sinyal yang jelek dan juga tidak punya kuota Pak. Mungkin itu Pak. Oh, banyak juga ya tantangannya. Oke, nah Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bapak ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi seperti ini mungkin di angka 7 sudah baik Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu Pak Adin? Nah itu juga Pak yang saya pikirkan Pak sekarang ini. Kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ini ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti?
supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Jadi sebenarnya Pak, mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring Pak. Jadi bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat gitu Pak. Perlu guru pendampingan dan tempat ya? Iya Pak, jadi guru pendamping itu yang tugasnya menemani belajar murid Pak, yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan, bisa juga dikumpulkan di salah satu tempat Pak. Jadi bisa di balai desa atau kumpul di salah satu rumah siswa Pak. Atau mungkin bisa menjadi taklim juga bisa Pak. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak Adin? Mungkin saya akan mengumpulkan guru-guru Pak, jadi untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar, murid yang belajar jarak jauh Pak. Selain itu apa lagi? Mungkin nanti akan mengelompokkan murid Pak, yang terdampak pelebaran jalan tersebut dan menghubungi kepala desa tersebut dan juga orang tuanya Pak. Oke, kira-kira kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Pak Adin? Ya mungkin minggu-minggu ini kali ya Pak, harus secepatnya ini. Siapa yang dapat membantu Bapak nanti Pak? Ya tentu saja guru-guru yang lain dan tentu saja juga para wali kelas Pak. Baiklah, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Ya Pak, jadi yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini adalah pencerahan dari Bapak, ya Pak Kamus, yang awalnya saya bingung tentang kondisi siswa saya, harus berbuat apa, saya juga bingung supaya murid-murid tersebut bisa motivasinya tinggi, walaupun terkendala dengan jarak jauh, terkendala dengan cuaca, dengan sebagainya. Ya, sekarang saya tercerahkan tadi dengan adanya belajar jarak jauh, dengan ada juga belajar berkelompok dan juga dengan ada guru pendamping itu Pak. Mungkin yang saya dapatkan sekarang. Iya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Pak Adin. Iya, iya Pak. Terima kasih juga Pak atas waktunya sekarang sudah eh, nerima curhat saya tentang murid-murid saya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Adin ya. Mohon maaf Pak Ya, Adin, saya waktunya tidak terlalu lama ya. ya sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.